Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lisyam, tuba lisyam. Qultu ma balu syam? Qala al malaikatu basitu ajnihatiha 'ala syam. Wa qala aidan, ardal mansyar wal mahsyar utuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwah. Wa qala aidan, as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin was-salatu fi masjidi bi alfi salatin was-salatu fi baitil maqdis bi khamsi mi'ati salatin. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu jiwa, satu anggota tubuh. Ketika anggota tubuh lain merasa sakit, yang lain pun merasakan, maka seharusnya sesama muslim pun seperti itu. Saat ada muslim yang lain sedang ditimpa musibah, maka saudaranya yang lain juga merasa kesedihan dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi, sahabat Ansar, yaitu Zaid bin Thabit. Kata beliau, an Zaid bin Thabit qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman hina qala. Zaid bin Thabit bercerita, meriwayatkan saat beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain juga. Pada suatu hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam. Sangat beruntung negeri Syam, sangat beruntung negeri Syam. Qultu ma balu Syam. Kemudian Zaid pun bertanya,
"Wahai Rasulullah, ada apa dengan Syam?" Nabi pun menjawab, "Al-malaikatu basitu ajnihatiha 'ala Syam." Malaikat membentangkan sayapnya untuk negeri Syam. Apa negeri Syam itu? Negeri Syam itu adalah nama daerah di masa lalu yang sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang untung besar untuk negeri Syam. Dan ini juga menunjukkan tentang kelebihan negeri Syam, termasuk di dalamnya Palestina. Di dalam hadis lain, anna Maimunata maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Maimunah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi Allah, berikanlah fatwa kepada kami, berikanlah kami penjelasan tentang Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala, "Ardul mansyar wal mahsyar." Baitul Maqdis merupakan tempat berkumpulnya manusia. Datangilah, fasallu fihi, dan salatlah di Baitul Maqdis. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Karena salat di Baitul Maqdis memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan ka alfi salatin, seperti 1000 kali salat fi ma siwa, di tempat lain. Maka apabila kita salat 2 rakaat di Baitul Maqdis, hitung-hitungan pahalanya sama seperti 1000 kali sholat 2 rakaat di masjid-masjid lain. Di riwayat lain juga, masih riwayat Imam Ahmad, "As-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfi salatin." Pahala salat di Masjidil Haram di kota Mekah itu sama seperti 100.000 salat di tempat lain. Wassalatu fi masjidi, dan salat di masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti di Masjid Nabawi, Madinah. Wassalatu fi masjidi, dan salat di masjidku, bi alfi salatin, itu sama seperti 1000 salat di tempat lain. Wassalatu fi Baitul Maqdis bi 500 salatin, dan salat di Baitul Maqdis seperti 500 kali salat di tempat lain. 2 hadis ini menunjukkan tentang betapa istimewanya Baitul Maqdis, tempat ketiga kaum muslimin sesudah Masjidil Haram, sesudah Masjid Nabawi, lalu Baitul Maqdis. Maka keberkahan tempat ini merupakan keberkahan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke bumi yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang sudah ditentukan kepada kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan berpaling menuju musuh kalian, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan rugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami kesusahan, maka kita sebagai saudara seagama sesama umat muslim sudah seharusnya mendoakan kebaikan untuk mereka, agar mereka bisa hidup dengan tenang, agar mereka bisa beribadah dengan tenang sebagaimana kita bisa beribadah di tempat kita ini, di negara tercinta kita ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah.
Palestina di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi tempat paling istimewa di muka bumi. Kenapa? Karena di tempat itu, di Baitul Maqdis, terjadi peristiwa bersejarah berkumpulnya seluruh nabi-nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat bersama-sama. Dan yang ditunjuk menjadi imam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi-nabi dan rasul-rasul. Tempat itulah Baitul Maqdis, tempat yang istimewa, terkumpulnya semua orang-orang yang maksum, orang-orang yang mulia. Dan baru bisa ditaklukkan, bisa dicapai tempat ini di masa kekhalifahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau bergelar Al-Faruq. Pada masa beliaulah Baitul Maqdis bisa dicapai oleh kaum muslimin. Dalam lintasan sejarah, Baitul Maqdis Palestina mengalami situasi yang naik turun sampai di masa perang salib, yang saat itu Palestina di bawah kepemimpinan pasukan salib. Maka muncullah pejuang Islam yang luar biasa yang bisa menyatukan umat muslim saat itu di bawah satu komando, yaitu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau terkenal dengan penaklukan beliau ke Palestina, Baitul Maqdis, dan juga terkenal dengan kelembutan beliau bagaimana memperlakukan masyarakat Baitul Maqdis waktu itu yang sebenarnya bukan umat Islam. Inilah Palestina, Baitul Maqdis, tempat bersejarah. Dan nanti akhir zaman di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, Suriah, akan turun Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Maka tidak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tuba lisyam, tuba lisyam, sangat beruntung untuk negeri Syam. Karena apa? Karena di Syam ini nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam untuk memburu Dajjal. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka kita selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang di Palestina agar bisa tabah dan sabar menghadapi kehidupan dan bisa mempertahankan keimanannya, tanah air mereka, sehingga bisa merdeka seperti kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baitul Maqdis sebagai tempat yang memiliki keistimewaan di tempat lain, merupakan tempat yang harus kita cita-citakan untuk kebebasannya, sehingga umat muslim bisa dengan mudah tanpa ada halangan apapun bisa berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, agar tempat itu bisa menjadi tempat ibadah kita, bisa menjadi sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu fi Baitul Maqdis bi 500 salatin. Salat di Baitul Maqdis sama seperti 500 kali salat di tempat lain. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina bisa tabah, bisa selalu berjuang untuk tanah air mereka. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.